Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sahabat sehat. PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Saya Fadli dari instalasi Gawat Darurat. Pagi ini akan membawakan tema yang sangat mungkin keren ya bagi saya, yaitu mengatasi atau bagaimana sih overdosis obat dan cara menanganinya. Dan pada kesempatan ini ada narasumber yang sangat keren juga, yaitu Dr. Suryanto, spesialis emergency medicine yang menemani kita pada kesempatan kali ini. Beberapa pertanyaan nih dok, terkait dengan apa sih overdosis obat itu. Yang pertama adalah sebenarnya definisi overdosis obat itu seperti apa sih dok? Ya, jadi kata kuncinya di obat ya. Oke. Ketika ngomong overdosis berarti kelebihan, tidak bagus. Obat itu sebenarnya diminum karena ada kemanfaatannya. Tapi dengan penggunaan yang kurang bijaksana, itu akan menimbulkan dosis yang melebihi kebutuhannya. Dan ketika melebihi kebutuhannya, akan menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Biasanya yang ringan, efek yang pasien mungkin kurang nyaman. Atau yang lebih buruk lagi, bisa sampai jatuh pada kondisi kegawat darurat. Beberapa faktor yang menyebabkan overdosis obat pada manusia yang sakit mungkin atau yang sehat namun mengonsumsi obat, kira-kira apa sih dok? Nah, faktornya banyak sekali ya. Mulai yang pertama dari obatnya itu sendiri. Ini tergantung dari sakitnya, karena masing-masing obat mempunyai sifat yang berbeda. Dosis terapinya ada yang sempit sekali, artinya tidak perlu dosis yang sangat tinggi langsung menjadi masalah bagi pasiennya. Ada yang toleransi yang mungkin lebih panjang. Dan itu memang lebih dalam lagi harus mengenali obatnya. Ini termasuk ya, ketika kita menjumpai kasus-kasus ketika ada overdosis obat indikasi itu, kita harus meyakinkan orang yang di sekitar itu obat apa saja. Biasanya kalau penyakitnya kronis sudah ketahuan. Orang tua saya sehat diabetes dok. Artinya apa? Informasi itu nanti di rumah sakit sangat bermanfaat untuk memberikan tindakan yang lebih satu obatnya. Kemudian pengaruh lain dari penderitanya yang minum obat. Kita tahu saya dengan Mas Fadil beda. Minum obat yang bersama bisa berbeda. Mungkin Mas Fadil belum tentu lebih mudah, lebih kuat, belum tentu. Kadang-kadang dia sensitif dengan obat itu. Sensitivitasnya berbeda. Yang ketiga, faktor lainnya mungkin ada dia minum obat lainnya. Karena bisa jadi semakin banyak obat yang diminum, risikonya juga semakin besar karena obat itu juga berinteraksi. Kemudian yang lainnya, individu tadi selain itu juga perlu diperhatikan punya penyakit apa. Karena beberapa kasus penyakit itu akan memperburuk keadaan. Nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian waktu minum obatnya yang diminum itu apa? Kadang-kadang waktu yang obat yang diminum itu dan saat kita temui katanya terlalu lama lah pertolongan diberikan atau terlalu lama dikenali oleh keluarganya. Katakanlah ketika malam tidur dibiarkan aja nggak bangun-bangun, yang biasanya jam subuh bangun, jam 8, oh biarkan, kasihan orang tua kita, sampai jam subuh sampai duhur baru ketahuan. Nah itu nanti tentunya akan memperburuk keadaan. Mas Wati, ya. Berarti tergantung ya dok antara manusianya sama obatnya yang harus dikonsumsi. Obatnya itu faktor pentingnya itu. Terus selama diketahui nanti semakin lama semakin tinggi dosisnya juga semakin bermasalah. Dan juga perlu diperhatikan kadang-kadang ada yang disengaja loh. Artinya overdosis itu disengaja, ada usaha untuk bunuh diri. Berarti untuk kepuasan diri sendiri atau abuse bisa seperti itu. Biasanya curiga pada orang-orang muda ya. Biasanya orang kebanyakan ya dok. Kebanyakan. Kalau anak-anak biasanya anak kecil salah minum dikira vitamin, ternyata obatnya kakeknya. Nyoba-nyoba ya dok ya. Anak kecil kan ingin tahu saja. Kakek kok sehat. Kalau orang tua, hati-hati juga ini. Kadang-kadang penyakit itu kan kronis nih. Mulai muda sudah sakit sampai tua. Yang penderita ini lupa bahwa usianya semakin tinggi, usia semakin tua, fisiologis tubuhnya juga berbeda, menurun. Nah, menuju ke penanganan yang tepat ini dokter. Nah, kira-kira gejala yang dialami oleh orang yang overdosis obat itu seperti apa contohnya ya dok ya? Ya betul ya. Jadi kembali lagi ke jenis obatnya karena masing-masing cara kerjanya berbeda ya. Nah, biasanya ketika
orang sakit kan tahu ketika sehat ya kondisinya lebih nyaman, pasti sehat ya. Tapi begitu konsumsi obat kok saya merasa nggak enak ya. Nah, kalau merasa nggak enak, jangan-jangan ada kaitannya dengan obat. Satu, kalau seperti itu waspada, ada keterkaitan itu, ya minta pertolongan mungkin tidak perlu kita karena pasiennya masih bisa dikoordinasi, mungkin lebih enak di situ. Tapi kalau kondisinya di dalam situasi tertentu jatuh pada kondisi yang gawat, ya, saya ceritakan yang gawat artinya mengancam nyawa. Ya, gejala-gejala biasanya yang masih awal-awal itu katakanlah habis minum obat kok nyeri lambung, karena habis minum nyeri lambung ya. Kok terasa nggak enak ya, lemes, kok teratapan. Nah itu patut diduga kuat ada hubungannya dengan obat ya. Kemudian kondisi yang paling buruk ya bisa sampai penurunan kesadaran. Saat itu kita sulit untuk mengkoordinasikan mengatur pasien. Keluarga kita misalkan ya kita mutlak kemampuan kita dituntut harus mengetahui bagaimana caranya untuk menolong di tempat kerja dan bagaimana caranya untuk minta bantuan untuk secara profesional, tentunya ke rumah sakit ya, lanjut atau ke dokter. Kemudian selanjutnya kita sebagai orang awam, kami sebagai orang awam yang nggak ngerti apa-apa soal pengobatan dan sebagainya, kita menemukan orang overdosis ini dok, mungkin kejang atau berbuih mulutnya atau seperti apa, bagaimana sih caranya kita menangani pada langkah awal di rumah mungkin atau di jalan, mungkin dokter bisa menjelaskan? Itu yang penting, itu yang paling penting. Kalau kegawatan itu sebenarnya kita hidup itu sebenarnya kita bisa ngomong seperti ini, kebutuhan yang paling esensial itu karena kesadaran kan di otak ya. Nah, di otak itu ada sesuatu yang dibutuhkan. Ternyata yang dibutuhkan itu oksigen. Nah, oksigen itu sampai ke otak. Bagaimana perjalanannya? Mulai kita bernapas, masuk ya. Ketika bernapas, kemudian masuk ke saluran ini jalan nafas ya. Kemudian saluran pernapasan di paru-paru tukar sampai diedarkan seluruh tubuh. Sebenarnya yang butuh tidak otak saja, semuanya butuh. Tapi organ yang penting terkait kegawatan itu otak dan jantung. Nah, ini konteksnya kalau kesadarannya menurun beberapa penyakit ya, karena obat yang diberikan sampai level overdosis ya, berlebihan akan mengakibatkan kondisi itu. Nah, ketika kesadaran menurun, biasanya kalau bisa menurun ya, saluran nafas ini sering juga bermasalah. Pasien tidak bisa benar-benar terbuka penurunan kesadarannya. Artinya apa? Risiko tersumbat juga tinggi. Orang tidur aja ngorok kan itu. Ngorok itu tanda bahwa udara oksigen masuk itu bermasalah. Ada yang nyumbat itu. Ada nyumbat berkurang. Ya. Kemudian dari breathingnya, artinya apa? Pertama yang harus dilakukan adalah jaga saluran nafasnya, ya, jaga pernapasannya masih bernapas atau enggak. Lihat ya nadinya, ini orang awam bisa nadinya melihat. Nah, kalau masih ada, nah itu mungkin masih hanya penurunan kesadaran. Masih bisa segera kita lakukan pertolongan. Pertolongan pertama bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat, artinya orang sekitarnya, adalah dengan mengenali gejala yang muncul pada overdosis itu ya. Seringkali yang pertama mungkin yang dikeluhkan nyeri perut, badannya lemes, teratapan, ya. Itu mungkin masih ringan. Mungkin masih ringan. Artinya apa? Pasiennya masih bisa diajak ngomong-ngomong, masih bisa ditanya-tanya, masih katakanlah kalau minta pertolongan ke tahap berikutnya bisa diarahkan dengan mudah. Ya. Tapi kadang-kadang Mas Wadir itu jatuhnya lebih buruk lagi biasanya yang paling buruk itu sampai di jantung, tidak sadar. Nah, itu buruk sekali dan pertolongannya harus benar-benar yang tepat di tempat kejadian.
Ya, pasien seperti itu biasanya kan ketika tidak sadar tidur ya. Apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya? Nah, orang di sekitarnya itu harus menjamin terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien pada kondisi tidak sadar. Tidak sadar itu biasanya masalah fungsi di otak. Nah, apa yang dibutuhkan pada tubuh kita ada 2 organ vital, Mas Batin. Selain otak ada jantung. Semuanya adalah tugasnya untuk menjalankan fungsi tubuh ini berjalan dengan baik, dibutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu dari luar, mulai masuknya dari mana? Jalan nafas. Jadi begitu ketika misalkan ada orang di sekitar kita yang tidak sadar, kita respon. Apa? Ternyata bisa jadi keluar cairan dari mulut. Waduh, hati-hati tuh kalau di mulut keluar, harus dibersihkan. Ya, caranya bagaimana? Kalau kasus yang non trauma bisa aja kita tolehkan. Tapi kalau kasus trauma ada trauma itu takutnya di leher ya. Harus bersama-sama. Semuanya. Seluruh tubuh. Takutnya kalau rotasi ini bermasalah. Jadi keluarkan. Dari langkah itu kita sudah mulai membantu oksigen yang dibutuhkan tubuh itu masuk ke saluran nafas. Kemudian di pernapasan ya, dadanya mengembang, itu tanda baik. Kemudian di sirkulasi. Nantinya ada. Nah, kondisi yang paling buruk maksudnya di jantung. Ketika henti jantung, harus melakukan pijat jantung. Jadi overdosis itu nggak melulu soal obat ya dok ya, mungkin bisa yang overdosis konsumsi yang lain. Overdosis ya. Kalau definisi medis, overdosis itu biasanya dihubungin dengan obat. Ya. Kalau yang lain itu katakanlah yang nggak diminum itu biasanya ada intoksikasi. Walaupun obat juga bisa intoksikasi levelnya, tapi kalau ngomong overdosis ya biasanya dosis kan obat, arahnya ke obat. Tapi itu 2 hal yang ya kira-kira mempelajari itu sama dari segi keilmuan toksikologi tentang itu racun zat yang terpapar kita bisa aja tidak masuk Mas Wadil, bisa aja kena matanya atau dihirup ya, atau hanya kena kulit. Ya benar. Seperti baygon nempel. Mungkin ini kesimpulannya ya dok ya, gimana sih overdosis obat itu seperti apa, kemudian sampai harus dibawa ke IGD itu kayak gimana. Jadi sampai sini dari tadi Dr. Sur sudah menyampaikan apa sih overdosis obat dan bagaimana cara menanganinya. Jadi teman-teman di sini bisa paham bagaimana kita menangani orang atau pasien yang dalam keadaan mungkin tidak sadar atau dalam keadaan yang bingung atau gimana. Jadi waktu adalah nomor 1 dalam penanganan apapun itu, terutama overdosis obat. Jadi terima kasih atas kesempatan hari ini kepada Dr. Sur, spesialis emergensi, atas waktunya. Terima kasih. Salam sehat, PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.